Tapi bukannya malah menceritakan perjalanan dan petualangannya, Hong justru menangis. Tapi rupanya, itu adalah telepon terakhir dari Hong. Beberapa orang punya mimpi untuk bisa solo traveling, jalan-jalan sendirian, menikmati keindahan alam sesuai dengan keinginan dan juga tanpa peraturan. Biasanya ada yang keliling Eropa, keliling Asia, dan juga lebih identik dengan backpacking. Gua sendiri tertarik sih buat solo traveling, tapi memang ada beberapa risiko yang harus dihindari dan juga diperhatikan. Karena di luar sana sudah ada banyak kisah tentang solo traveler yang menemui hal-hal yang tidak diinginkan. Hari ini gue punya satu kisah tragis yang berasal dari Korea Selatan. Seorang pria yang pergi liburan ke Filipina sendirian. Niatnya pergi untuk bersenang-senang, tapi yang pulang hanya nama. Jasadnya sendiri harus menunggu selama 3 tahun untuk akhirnya baru bisa disemayamkan oleh keluarga. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Hong Sok-dong adalah pria berusia 30 tahun yang punya cita-cita ingin menghabiskan waktu cutinya di luar negeri. Berhubung belum punya pasangan, Hong berinisiatif untuk melakukan perjalanannya ke Filipina sendirian alias solo traveling. Nah, bagi orang Korea Selatan, solo traveling adalah hal yang lumrah. Banyak turis yang datang ke negara mereka sendirian dan untuk mereka juga pergi ke negara lain sendirian adalah hal yang wajar. Jadi, pergilah Hong ke Filipina. Hari demi hari dilewati Hong dengan bahagia. Tapi di hari ketiga atau keempat, ini ada sedikit perbedaan dari beberapa sumber. Ada yang bilang hari ketiga, ada yang bilang hari keempat. Tiba-tiba ibunya Hong yang bernama Ibu Go menerima telepon. Yang menelpon adalah Hong, tapi bukannya malah menceritakan perjalanan dan petualangannya, Hong justru menangis. "Ma, aku dalam masalah. Kemarin aku ketemu dengan cewek di Filipina, terus kita ngamar. Nah, rupanya cewek ini masih di bawah umur. Sekarang aku di kantor polisi nih, mau damai sama keluarga ceweknya, tapi mereka minta uang 10 juta won. Gimana, Ma? Bisa transfer nggak? Maaf ya." Begitulah kira-kira percakapan mereka. Ibu Go merasa khawatir. Selama membesarkan Hong, anaknya ini nggak pernah aneh-aneh. Bahkan hampir nggak pernah bikin masalah dalam keluarga. Makanya Ibu Go memaafkan Hong dan langsung mengirim uang 10 juta won. Tanpa rasa curiga sama sekali, Ibu Go mengira, ya udah duit sudah ditransfer, anaknya harusnya aman, baik-baik aja dan sudah damai. Tapi rupanya itu adalah telepon terakhir dari Hong. Semenjak uang dikirimkan, Hong tidak bisa dihubungi lagi. Keluarga Hong di Korea Selatan mulai deg-degan. Mereka berharap Hong akan segera pulang. Tapi rupanya, Hong tidak pernah naik ke pesawat yang seharusnya membawa dia kembali ke Korea Selatan. Hong benar-benar hilang, putus kontak, tidak diketahui keberadaannya. Keluarga Hong langsung melapor ke polisi dan dilakukanlah pelaporan ke Kedutaan Besar Korea Selatan yang ada di Filipina. Berusaha untuk mencari bantuan dan petunjuk. Yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan kedutaan adalah men-tracking uang yang ditransfer oleh Ibu Go. Didapatkanlah CCTV di sebuah ATM. Dan sosok pria inilah yang menarik uang 10 juta won yang dikirim oleh Ibu Go. Ibu Go tidak mengenali pria ini dan yakin pria dalam foto bukanlah Hong. Dan sayangnya, ini adalah satu-satunya bukti yang dimiliki oleh polisi. Kasus Hong tidak menemui titik terang sama sekali. Keluarga merasa resah. Ayah dari Hong akhirnya mengambil nyawanya sendiri karena merasa tidak tahan memikirkan nasib anaknya. Sedih banget, guys. 3 tahun kemudian, pada Oktober 2013, keluarga Hong tiba-tiba menerima sepucuk surat yang berasal dari penjara Chongsong. Di dalam surat ini, ada peta yang katanya merupakan tempat jenazah Hong dikuburkan. Dan surat ini mengingatkan Ibu Go dengan telepon yang sempat dia terima sebelumnya. Ini rekamannya. 어머니 이 전화가 비싼 외국 대학에 들어가면서 전화하기 싫으니까요. 이 전화가 마지막 전화가 될 겁니다. 어머님이 싫어하고 하시면
그리고 더 이상 전화 안 합니다. 도대체 우리 아들이 어디에 있냐고요. 미안하지만 죽었습니다. 때라도 찾아가세요. 그냥 10만 원 준비해서 모두 달라고 준비하세요. 달라. 아저씨가 이 전화 받고 지금 쓰러질 것 같은데. 네, 계십니다. 연락드릴게요. Setelah menerima laporan ini, pihak polisi langsung mengadakan pencarian. Kira-kira lokasi tempat yang ditunjuk oleh peta ini di mana? Dilakukanlah perjalanan dan penelusuran. Sampai polisi menemukan satu rumah yang denahnya sangat mirip dengan yang tergambar di peta. Dengan menggunakan teknologi inframerah, polisi bisa melihat memang ada benda yang terkubur di bawah tanah. Tapi sayangnya waktu itu di atas tanah ini sudah dibangun rumah, dan ini rumah orang. Awalnya polisi kesulitan meminta izin, tapi rupanya hati sang pemilik rumah cukup luluh. Dia membiarkan polisi untuk menggali lantai rumahnya. Begitu dilakukan penggalian sesuai dengan posisi yang sudah tergambar di denah, polisi menemukan tulang belulang. Dikatakan oleh polisi, posisi jenazah meninggal dalam keadaan terlungkup dan kaki serta tangan yang diikat. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, polisi yakin tulang belulang ini adalah milik Hong yang sudah hilang sejak 3 tahun yang lalu. Polisi mulai berusaha untuk menghubungkan kasus Hong dengan beberapa kasus lain yang cukup menarik. Menarik dalam artian mengerikan ya guys. Mereka curiga hilangnya dan meninggalnya Hong ada hubungan dengan kasus penculikan kelas kakap di Filipina. Soalnya, waktu polisi telusuri lagi, sebelum Hong datang ke Filipina, dia sempat membuat status di sebuah forum internet, semacam Kaskus. Hong nulis, quote, "Hai, ini adalah kali pertama aku berlibur sendirian ke Filipina. Apakah ada tempat rekomendasi yang menarik?" End quote. Di bawah tulisan ini ada beberapa komentar dari orang-orang yang tak dikenal. Salah satunya, quote, "Halo, aku juga orang Korea dan saat ini sedang tinggal di Filipina. Kamu mau kita bertemu? Aku bisa membawamu jalan-jalan." End quote. Dari sinilah polisi curiga, jangan-jangan ini modus penculikan. Seseorang atau sekelompok orang pura-pura mau ngajak jalan-jalan padahal punya rencana jahat. Deduksi polisi ini didukung oleh sebuah keterangan dan cerita yang sangat mengerikan. Nama sang pemilik cerita disamarkan, kita sebut aja A. Dan A sendiri cerita, dulu dia juga pernah datang ke Filipina dan kenalan dengan orang-orang yang katanya mau ngajak dia jalan-jalan. Awalnya orang-orang ini emang baik. Mereka sempat nongkrong, cerita-cerita soal keluarga, pekerjaan, hobi, dan juga kehidupan di Korea. Bisa dibilang sangat bersahabat. Hari pertama aman. A diantar ke hotel, terus diajakin pergi lagi besoknya. Dan A sudah percaya, jadi dia mau-mau aja. Ngomongnya sih bakal diajak keliling Filipina, dijemput pakai mobil van besar. Terus sepanjang perjalanan, mobil ini berhenti-berhenti bentar, jemputin orang-orang yang lain. Awalnya Hong masih positive thinking, oh mungkin ini turis lain. Tapi rupanya mereka saling kenal. A dipukuli habis-habisan, kunci hotelnya diambil, terus penjahatnya ada yang datang ke hotel untuk ngambil semua barang-barang A dikosongin habis. Pelaku ngambil koper, paspor, laptop, HP, kartu kredit, tabungannya langsung dikosongkan, dan para pelaku ini melakukan pinjaman uang ke semua bank yang dimiliki oleh A. Masih belum selesai guys, A disuruh untuk nelpon keluarganya. Sama persis dengan apa yang terjadi dengan Hong. Keluarga A disuruh membayar uang katanya supaya bisa damai di kantor polisi. Setelah uang diterima, A nggak langsung dibebaskan. Dia dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan wanita yang lalu direkam menggunakan kamera. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai ancaman. Kalau A berani melapor ke polisi, rekaman ini bakal disebar. Setelah membuat mental A ciut, para pelaku mengembalikan kembali paspor A, dikasih tiket pulang ke Korea, tapi tetap aja diancam. Jangan berani-berani lapor polisi, karena kalau berani, keluarga A di Korea akan dibantai. Konteksnya, semua pelaku memang sudah mengambil informasi tentang keluarga A. Jadi sebenarnya ini benar-benar berbahaya. Tapi rupanya,
A tetap nggak takut. Begitu sampai di Korea, dia tetap menceritakan apa yang terjadi. Dan rupanya kisahnya sama persis dengan kisah Hong. Uniknya, para pelaku yang mengantar A ke bandara ngasih sekotak manisan dried mangoes atau manisan mangga kering khas Filipina. Pelakunya bilang, nih, oleh-oleh buat keluarga kamu. Dan kotak manisan ini langsung diberikan A ke polisi. Ditelitilah oleh polisi. Dicari apakah ada petunjuk yang bisa membuat polisi menemukan pelaku. Rupanya ada. Polisi menemukan sidik jari seorang pria Korea yang bernama Choi Se-yong. Siapa itu Choi Se-yong? Dia adalah seorang buronan kelas kakap yang pernah melakukan pembunuhan di sebuah money changer di Gyeonggi-do, tapi berhasil kabur ke Filipina. Polisi lalu menemukan 3 nama lain, yaitu Kim Jong-sok, Kim Song-gun, dan Dong-i. Kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama, gua mohon maaf. Yang pertama kali berhasil ditangkap oleh polisi adalah Dong-i. Lalu disusul dengan penangkapan Kim Song-gun dan Kim Jong-sok di Filipina. Yang terakhir barulah Choi Se-yong yang sudah kabur ke Thailand. Tapi rupanya keempat orang ini masih menyangkal waktu diinterogasi oleh polisi. Choi Se-yong mengaku dia memang melakukan perampokan terhadap Hong, tapi tidak melakukan pembunuhan. Choi Se-yong curiga Kim Jong-sok lah yang menghabisi Hong. Tapi waktu polisi ingin menginterogasi Kim Jong-sok, rupanya Kim Jong-sok sudah menggantung dirinya sendiri di dalam penjara. Sedangkan waktu polisi menginterogasi Kim Song-gun, Kim Song-gun mengaku dia tidak mengenali Hong sama sekali. Polisi mulai memutar otak. Jadi siapa sih yang melakukan pembunuhan ini? Polisi kembali mengumpulkan bukti-bukti yang telah berhasil mereka dapatkan. Dan mereka ingat lagi. Mereka ingat kemarin sempat ada surat yang dikirimkan ke keluarga Hong yang berisikan peta yang ternyata menunjuk ke arah jenazah Hong. Yang berarti siapapun yang memberikan informasi itu adalah pelakunya. Jadi dicarilah siapa sih yang mengirim surat ini? Orangnya pasti dari penjara Chongsong, kemungkinan narapidana. Setelah ditelusuri, akhirnya didapatkanlah seorang narapidana yang tidak diberikan namanya. Sebut aja Napi B. Polisi nanya ke Napi B, siapa yang ngasih kamu informasi ini? Dan Napi B menjawab, pelakunya adalah Dong-i. Dulu kan aku sempat satu sel dengan dia. Suatu malam, Dong-i pernah menceritakan kejadian pembunuhan ini secara rinci padaku. Terus polisi nanya, kenapa Dong-i bisa menceritakan secara detail sampai kamu bisa bikin denahnya? Napi B bilang, Dong-i sudah mempercayai dia. Kalau nanti dia sudah keluar dari penjara, disuruh untuk menghilangkan semua barang bukti tentang kasus Hong. Makanya Dong-i memberitahu secara rinci di mana letak jenazah Hong. Tapi justru Napi B malah mengirimkan informasi ini. Dan dari cerita, kesaksian, serta bukti yang didapatkan dari Napi B, polisi berhasil mengadili kelompok perampok ini. Jadi, pada tahun 2017, Choi Se-yong dan Kim Song-gun akhirnya didakwa dan mendapat hukuman seumur hidup di penjara. Sedangkan Dong-i yang membunuh Hong juga mendapat hukuman 22 tahun di penjara. Dan rupanya guys, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Hong bukanlah korban satu-satunya. Ada beberapa nama dan jenazah-jenazah lain yang juga sampai sekarang belum ditemukan. Cara hilangnya sama seperti Hong. Keluarga tiba-tiba dimintai uang, tapi anak mereka tidak pernah kembali lagi. Bisa jadi ada kelompok penjahat lain di luar sana yang juga beraksi tapi belum tertangkap. Dan kasus ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk sangat berhati-hati. Terutama kalau kita pergi sendirian di negara orang, jangan mudah percaya dengan orang yang belum kita kenal. Usahakan kalau mau bertemu dengan orang baru selalu di tempat publik. Dan segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. Jangan lupa juga untuk tulis komentar kalian di kolom bawah. Yang mau request kasus, yuk mari silahkan. Lebih dan kurang gua mohon maaf dan thank you so much untuk kalian semua yang sudah berbaik hati dan setia dengan Ruang Gelap. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.